Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat dunia dan akhirat, serta dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mendapatkan kesempurnaan pahala ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab membaca Al-Quran. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan belajar dan mengkaji ilmu terkait adab membaca Al-Quran. Alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi dan bisa berbagi ilmu hari ini insya Allah. Pak Kiai, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Kita langsung masuk ke temanya Pak Kiai. Hari ini adalah kita membahas tentang adab membaca Quran. Dalam konteks atau kajian yang kemudian didalami juga oleh Imam Al-Ghazali, sebenarnya apakah memang ada etika-etika tertentu ataukah adab-adab tertentu saat kita membaca Al-Quran? Tafadhol. Iya baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Adab itu bagian dari yang bisa memberikan pengaruh secara langsung bagi orang yang membaca Al-Quran. Artinya kan bisa saja orang memperlakukan Quran seperti membaca koran, baca majalah. Tetapi ketika dia sudah dengan niatan memberikan sebuah penghormatan bahwa sesungguhnya Allah akan menilai bahwa orang itu sudah mendudukan Al-Quran secara proporsional, ya, ditinggikan pada derajat yang semestinya ditinggikan. Nah, oleh karenanya itu maka Imam Al-Ghazali mengatakan kalau ketika kita ingin membaca Al-Quran, yang pertama harus dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan suci. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat dia dipahami dalam dua perspektif. Apabila dia orientasinya mencari pahala, maka lebih banyak yang dibaca lebih bagus. Lebih bagus, oke. Ya, lebih banyak lebih bagus, dan itu dilakukan oleh ulama-ulama, ya, seperti diriwayatkan Sayyidina Utsman itu, ya, waqad yaqra'ul Qur'ana fi raq'atin yutiru biha. Sayyidina Utsman itu kadang-kadang melakukan sholat witir satu rakaat itu satu Al-Quran. Jadi nah ini orientasinya mencari pahala. Kualitasnya. Imam Syafi'i dikatakan wa yaqra'ul Qur'ana fi Ramadan, ya, 2 kali, jadi 60 kali hatam. Siang hari 30 kali hatam, 60 malam 30 kali hataman. Jadi 60 kali hataman. Masya Allah, cepat sekali. Nah, bacanya dengan cepat, ya, dan bagi orang-orang yang menghafal Quran itu paling tidak sekitar 5, 6 sampai 7 jam tergantung dari kefasihan dan kecepatan itu. Tetapi yang kedua, ada orang yang orientasinya itu menyelam ke dasar Quran itu seperti orang yang menyelam ke dasar lautan. Ada yang dia cari, ada ilmu yang ingin ditarik, diambilnya. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aku membaca Al-Baqarah dengan Ali Imran, 2 surah. Bitadabburihi, dengan melakukan tadabbur, meneruskan pemahaman itu tadi, ahabbu ilayya min qiraatil Qur'ani jami'an. Lebih aku suka ketimbang aku membaca Al-Quran 30 juz. Karena 2 surah itu dibacanya dengan tartil, dengan perlahan, ya, karena memang ada bagian-bagian mana yang ingin dipetik. Nah itu
menjadi sangat penting adab ya, di samping lagi berwangi-wangian Oh, oke. ya. Berwangi-wangian itu bagian Memakai dari wangian. sebuah adab yang penting untuk dilakukan. Pakaiannya bukan cuma sekedar menutup aurat, tetapi yang putih juga lebih diutamakan. Nah, itu bagian dari yang Adab, dimaksud dengan adab membaca. Jadi kalau kemudian yang ditanyakan akan lebih baik yang mana, misalnya membaca cepat dan banyak atau membaca tartil yang pelan tapi menyelami maknanya, itu tergantung kita mau nyari Iya, kemana ya Pak Kiai ya? betul. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Iya. Jadi bukan berarti ketika membaca cepat terus pahalanya juga sedikit karena nggak paham maknanya, belum tentu. Belum tentu. Dan itu biasanya kalau Ramadan itu kuantitas lebih Iya. dipentingkan. Makanya kadang-kadang tuh kalau bulan Ramadan tuh kita suka ngejar pengen cepet hatamnya, Hatam. makanya bacanya cepet gitu. Iya, Tapi di sisi lain betul. suka merasa begini juga Pak Kiai, aduh gimana ya, tapi kita juga Al-Quran tuh perlu mentadaburi betul begitu Iya. maknanya. Tidak Nah, masalah ada sebenarnya. di kalangan mutasawwifin kalau kita baca karya Al-Ghazali itu mereka membagi. Oke. Ketika di pagi hari maka mereka lebih banyak ya tadaburul ayah, melakukan tadabur, ya pemahaman, tafahum buat tadabur, memahami. Tetapi ketika siang dan sore itu dia membacanya dengan orientasi kuantitas gitu ya. Kemudian malam, dan malam itu ketika dia melakukannya di dalam sholat, maka orientasinya itu adalah kuantitas. Oke. Tetapi ketika dia mulai tafakur pada sepertiga malam yang terakhir, tafakur, maka dia bacanya dengan tartil. Ya, karena memang perintah Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Baik. Artinya dengan tajwid yang Tajwid yang benar. Kemudian ya hukum membacanya secara benar itu Oke. tartil. Baik, nanti kita lanjutkan soal tartil tadi dan bagaimana kemudian dengan orang-orang yang memang masih kesulitan untuk membaca Al-Quran, masih terbata-bata. Apakah pahalanya juga luar biasa besar? Nanti kita akan lanjutkan. Pak Kiai, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adab Membaca Al-Quran. Kita lanjutkan Pak Kiai. Tadi Pak Kiai sempat bahas baiknya itu, sebenarnya idealnya membaca Al-Quran itu apakah dengan tartil ya Pak Kiai ya? Ya. Aha. Karena memang diperintahkan oleh Allah itu warattilil Qur'ana tartila. Jadi harus tartil. Yang dimaksud dengan, kita ulang lagi ya, yang dimaksud dengan tartil itu, bacaan yang tartil itu sebenarnya seperti apa? Ya, kalau Kualifikasinya. secara mudah memahami tartil itu mengikuti ilmu tajwid. Oke. Artinya bentuk huruf, makharijul huruf, dari mana, sisi mana mengeluarkan huruf. Kemudian tidak boleh samar, terbedakan antara sin, shin, shad, tha. Ketika diberi fathah kan semuanya mirip. Tuh. Tha, Jadi sa, harus jelas sya, sa. pelafalannya. Itu namanya tartil. Ya. Oke, jadi harus jelas, pengucapannya juga, tajwidnya juga harus jelas. Tapi Pak Kiai, ada yang kemudian memang misalnya seperti qori atau qoriah begitu kan memang indah ya dengan menggunakan lagu begitu ya. Sebenarnya itu wajib nggak sih Pak Kiai untuk bisa bagus seperti itu? Ya, tidak wajib. Hukumnya sunnah saja. Memang ada perintah juga ya. Hasin sautakum bitilawatil Quran. Perbaguslah bacaan kalian ketika membaca Al-Quran. Tetapi bagus membaca Quran itu adalah kudrati. Artinya ada orang mau dipoles belajar bagaimana pun memang vokalnya nggak cakep gitu. Betul. Dan dia tidak bakat. dihusurkan menjadi qori dan qori'ah. Tetapi ada orang yang diberikan suara bagus. Tetapi dipakainya hanya untuk menjadi penyanyi aja. Nah, kayaknya kurang manfaat kalau tidak dimanfaatkan ya, ada yang berdimensi ukhrawi, kira-kira begitu. Kalau itu nggak bisa dikejar ya. Iya. Paling ketika muadzin, imam itu kan pengurus masjid itu menseleksi siapa yang suaranya paling bagus, siapa suaranya yang vokalnya yang paling keras sebelum ada speaker. Kalau sekarang kan yang penting bagus gitu. Iya, iya.
Jadi dia pendukung, ya. Kalau bisa tartil dan bagus. Tartil dan bagus. Tahsin, ya. Iya, tahsinnya juga harus bagus. Nah, Pak Kiai, jadi sebenarnya bagi kita yang mungkin baru mulai belajar Quran gitu ya. Jadi targetnya sebenarnya target utamanya dulu tuh harus seperti apa sih sebenarnya? Iya, tentu saja ada tahapan, ya, ada tahapan. Dan ini berbicara tentang tahapan membaca, kemampuan membaca Al-Quran itu bagi para pemirsa jangan putus asa karena melihat sudah berumur, mamanya belum bisa. Saya pernah punya pengalaman ketika ada seorang ya akuntan publik gitu ya pensiun umur 65 tahun baru belajar alif bata. Kebetulan waktu itu saya masih muda, saya ajarkan dia. Itu ternyata kurang lebih sekitar 1 tahun dia sudah bisa bagus bacaannya dan sudah bisa tartil. Dan dia minta izin untuk bersama istrinya pergi haji menghatamkan di depan Ka'bah gitu. Wow. Nah, ada lagi kisah tentang orang yang umur 60 tahun menghafal Quran. Iya. 60 tahun mulai menghafal Quran. Tapi dia diam-diam. Dia diam-diam menghafal sendiri. Lalu dia baru tahu kalau dia sudah hafal Quran itu ketika dia menjelang wafat, jadi sudah tidak bisa bergerak. Dia sewa anak-anak itu untuk memegang Quran, mengoreksi bacaannya. Ya, ada beberapa orang disuruh dan dia di tempat tidur dia membaca. Ternyata dimulai 60 tahun itu Al-Quran masih bisa dihafal. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran karena sesungguhnya Allah sendiri mengatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami yang hafiz, yang memelihara. Nah, bentuk jamak kata hafiz itu, yang memelihara Quran itu maknanya Allah yang memelihara. Dan orang-orang yang mau menghafal Quran, belajar Al-Quran itu dalam pengertian bersama. Artinya gini, kalau di dalam Al-Quran itu, apabila Allah menggunakan kata tunggal, ya, apabila Allah mengatakan kata tunggal, itu maknanya Allah menunjukkan eksistensinya. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku tiada Tuhan kecuali aku. Nah, itu bicara tentang eksistensi, tentang zatullah. Tetapi kalau Allah bercerita tentang keterlibatan dan melibatkan orang untuk berbuat baik, maka dibentuknya jamak. Seperti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam struktur anatomi yang bagus. Kata banyak di situ bahwa suami istri harus nikah dulu. Ya. Dia harus melakukan hubungan dulu. Jadi prosesnya banyak. Itu jadi. Nah, begitu juga dengan Quran. Ya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, bukannya aku, tapi kami adalah yang menjaganya. Nah, itu Allah membukakan pintu kepada orang-orang yang mau membaca saja, yang mau membaca dengan menghafal, orang yang mau membaca, menghafal dan mentadaburinya, yang orang yang mau sampai pada level keempat benar-benar dia menenggelamkan dirinya ke dalam Al-Quran. 4 level itu hafizun dimaksud. Masya Allah, itu luar biasa. Karena banyak ulama bahkan mempelajari Quran itu sampai akhir hayat ya. Tidak ada kata berhenti memang ya Pak Kiai. Tidak ada. Nah, bagaimana kemudian dengan orang-orang yang masih kesulitan, masih terbata-bata? Apa sih kemudian pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memang bersusah payah dalam belajar Al-Quran? Iya, pertanyaan Mbak Mila ini sudah dijawab ya 15 abad yang lalu oleh Rasul. Bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, maka dia tetap diberikan pahala. Karena dia punya kemauan mau melakukan ketertinggalannya itu. Sampai kepada orang yang sampai lancar membacanya. Maka tidak ada pembeda. Hanya saja barangkali kalau di kalangan para mutasawifin itu begini. Orang yang fasih nggak boleh bermakmum kepada orang yang bacaannya belum fasih. Itu. Betul. Tetapi orang yang sama-sama satu level sah berjamaah mereka umpamanya.
sama-sama mualaf, sama-sama baru mengenal agama gitu. Tetapi ketika dia sudah pada level yang lebih tinggi, maka dia ya nggak boleh bermakmum kepada orang yang baru mulai Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu ya tidak tepat. Lahan dalam Al-Quran itu, Mbak, masalahnya kenapa tidak boleh? Karena dia salah mengucapkan artinya beda. Iya. Ya, salah mengucapkan artinya beda. Seperti alham, menggunakan ha dengan alham, itu maknanya beda. Alamin artinya itu alam semesta. Tapi kalau alam itu maknanya sakit. Nah, ini menjadi sangat berbahaya ketika orang alhamdulillahirabbil alamin dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merasa sakit atau sedang sakit, kan jadi repot. Nah, betapa itu menjadi penting tartil. Nah, kalau orang sudah apalagi hafal, apalagi dia mengerti, dia nggak boleh ikut kepada yang seperti ini. Ya. Jadi Pak Kiai, misalnya kita ada di satu kondisi, kita mau sholat berjamaah, tapi kita belum tahu sebenarnya bagaimana kualitas mungkin bacaan Qur'annya dari imamnya. Apa yang harus kita lakukan kadang-kadang? Kadang-kadang bingung kan, nih aduh gimana ya, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya ini bagus atau enggak gitu. Ada dua jawabannya. Pertama, dari dua itu sama dalam arti dia mesti mufarroqah. Mufarroqah itu memisahkan diri. Umpamanya ada orang yang alim gitu ya, dan dia mengerti benar. Kemudian ketika dia sholat, dia kan nggak boleh mengecilkan orang lain. Ternyata ketika dia bersuara itu, wah ini bacaannya rusak. Sah hanya untuk dia gitu. Sah hanya untuk dia. Maka orang alim ini niat mufarroqah. Nah, mufarroqahnya itu dua. Yang pertama, kata mufarroqah berpisah memang benar-benar nggak sama. Sehingga jadi sholatnya sendiri-sendiri. Ini tujuannya agar si imam nanti bertanya, kenapa mufarroqah? Kenapa berpisah? Maka terjadi dialog dan dia bisa membantu untuk meluruskan atau menjadi gurunya. Gitu. Yang kedua, kalau di sebuah di rest area, di terminal, di airport, kan nggak mungkin banyak orang banyak. Maka ada orang niatnya mufarroqah, tapi orang sufi ini mengatakan gerakannya disamakan. Jadi dia membaca pada mengikuti kadar bacaannya si imam. Sepertinya dia menjadi makmum, tapi sebenarnya dia sudah mufarroqah. Kenapa? Dia nggak boleh ikut kepada orang yang lebih rendah. Dan ini tidak boleh dengan dasar kesombongan. Ada orang cuma baru paham benar, kemudian dia mufarroqah menganggap orang itu bacanya tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, nggak boleh seperti itu, karena ukurannya, ini maknanya sudah berubah. Jadi kalau dia belum tahu, dia nggak boleh. Jadi yang mengidentifikasi diri sendiri aja dan niatkan itu tadi ya, Pak Kiai ya, bisa ini. Pak Kiai, tadi kan sempat di awal Pak Kiai sebutkan bahwa salah satu adab dalam baca Quran adalah suci ya. Suci. Tapi kadang-kadang kan maksudnya kalau misalnya terkena najis gitu, apakah itu juga mempengaruhi juga? Tapi tetap boleh nggak membaca Quran kalau misalnya terkena najis begitu? Pakaiannya atau apanya? Kalau sholat kan langsung batal. Kalau kita sedang baca Quran kan tidak ada keharusan mesti dalam posisi seperti itu. Itu bagian dari adab, maka dia membersihkannya, memindahkannya, maka sudah dianggap cukup. Ya, artinya umpamanya ada cicak atau apa yang kemudian jatuh di sarungnya, tanpa dia meninggalkan bacaannya, ya, kemudian dia mengganti pakaiannya, melanjut saja. Jadi nggak harus yang, aduh ini wudhu lagi misalnya, terus pakai nggak menyulitkan juga ya Pak Kiai? Tidak. Nah, buat kita perempuan yang kadang haid nih Pak Kiai, itu juga tidak diperbolehkan untuk kalau memegang aja bagaimana Pak Kiai? Nah, ini kan dalam perspektif ulama itu begini ya. Dulu kan aslinya Quran itu tidak ada. Tetapi dia tidak wujud maksudnya. Belum dibukukan ya? Iya, belum ada kodifikasi, belum dibukukan itu, adanya di dada-dada orang-orang yang menghafal Quran. Kemudian pada Khalifah Utsman ibnu Affan barulah dibuat kodifikasi. Nah, aulamastu la yamassuhu illal mutahharun.
jangannya menyentuh ia kecuali orang-orang yang suci. Oleh ulama-ulama terutama mazhab Syafi'i mengatakan Quran itu jangan disentuh, yang fisik tuh loh. Jangan disentuh kecuali dia berwudu. Bagaimana dengan wanita yang menstruasi, kan dia nggak megang tetapi dia hafal Quran gitu lah. Nah, ada dalam dadanya. Ya, gitu karena Quran ada di dalam dadanya. Maka ulama mengatakan kalau dia niatnya zikir, kalau dia niat zikir itu boleh. Boleh. Apalagi kalau dia lebih menjaga lagi bahwa dalam menzikirkannya itu tadi tidak menggunakan talafuz, tidak bunyi, tetapi dia yahturu fi qalbi, melintaskan di dalam hatinya itu. Nah, wanita-wanita penghafal Quran kan seperti itu. Ya. Jadi untuk menyentuh mushaf itu dia baiknya menjaga diri dari ya. itu. Tapi kalau untuk bagian dari zikrullah itu sangat diperbolehkan ya. Termasuk harus ya. Doa ya, zikir dan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan Quran. Ya. Kalau dia niatnya baca Quran nggak boleh, tapi kalau dia niatnya berdoa boleh. Bahkan di dalam ujung dari surah Al-Baqarah itu panjang itu ya. Ya. Kalau dia memang isinya doa, kalau dia membacanya karena memang dia ingin berdoa, nggak ada masalah, boleh. Baik. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adab Membaca Al-Quran. Jadi Pak Kiai, kalau kita bicara tadi adab kan sudah disampaikan banyak ya. Ini misalnya, ini juga masih menjadi pertanyaan banyak orang. Kan kalau kita punya handphone tuh di dalamnya pasti ada aplikasi Quran misalnya. Nah kadang-kadang kita suka bawa ke kamar mandi gitu. Nah itu bagaimana ya, kadang-kadang orang masih khawatir, aduh nanti apakah itu bagian dari sifatnya malah merendahkan Quran nggak sih sebenarnya? Bagaimana? Ya. Dalilnya bahwa Nabi itu memakai cincin ya di kelingking, dan di situ ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dijadikan stempel ya pengganti dari tanda tangan yang sudah dilakukan oleh bangsa Romawi dan Persia. Tanda tangan Nabi menggunakan stempel dari cincin. Nah, suatu saat Nabi pada kondisi di mana dia ingin buang hajat, ini terbawa, tidak dilepas, kemudian ini diputar. Ya, jadi ditutupnya seperti ini. Maka ini tidak nampak, seperti halnya kotoran di perut kita. Oke, nah HP itu seperti itu. Artinya kalau kita buka itu, install Al-Quran itu cuma berapa mega itu, berapa mega. Musik dan film dan lain sebagainya itu lebih banyak. Nah, ulama mengatakan membawa kitab tafsir boleh tidak berwudu. Karena tulisan tafsirnya dianggap tulisan manusianya lebih banyak ketimbang Al-Quran. Nah, sehingga membawa HP yang diinstal Al-Quran tidak wajib, tidak wajib ya untuk berwudu. Termasuk ketika dia masuk ke toilet gitu, kantongin saja. Maka itu sama hukumnya dengan seperti ini. Ya, dan ya jangan sengaja dibuka juga ya Pak Kiai ya. Jadi yang penting jangan dibuka. Ya. Nah, ada yang bingung, kira-kira sama nggak ya pahalanya kalau kita baca Quran lewat handphone dengan kita baca mushaf? Dengan mushaf, dengan Al-Quran langsung, dengan menghafal sama saja. Karena subhanallah ada sebuah asar dari sahabat dikatakan inna adada ayatil Quran kaqadril darajat fil jannah. Jumlah bilangan ayat di dalam Al-Quran sejumlah itu juga bilangan derajat di dalam sorga. Ya, jadi man qara'a juz'an, barang siapa yang bacanya setiap hari satu juz, bukan satu Quran, maka dia sudah mencari kedudukan selevel satu juz, nanti ukuran di sana itu seperti apa. Masya Allah. Nah, yang kedua yang lebih menarik dan ini untuk dipahami, ternyata Al-Quran itu bisa menjadi cara bagi seorang ibu agar supaya anaknya itu cerdas.
Nah, Ini poin. di dalam salah satu hadis ya yang disampaikan oleh sahabat Nabi itu, idza aradtumul ilma fansarul Qur'an. Apabila kalian ingin mendapatkan ilmu, kalian pengen anaknya cerdas, Soleh. kalian pengen menjadi maksimal gitu, fansaru bil Qur'an, maka dahulukan, utamakan Al-Qur'an. Fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu yang sudah tersingkap, yang tereksplor. Maupun ilmu-ilmu yang belum yang akan datang. Kalau dia membaca Al-Quran, dia pahami Al-Quran itu, maka insya Allah akan dia menjadi seorang ilmuwan yang agamis gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang spirit, ya emosional, wisdom, intelijensia itu, bahkan jangan lupa bahwa salah satu adalah yang bisa membuat pandang itu adalah spiritual, aspek spiritual, ya. Bisa membantu anak itu kecerdasan, dan itu diucapkan oleh sahabat Nabi. Ajarkan dia. Jadi kira-kira memaham gini, kenapa sih ketika orang lahir itu disuruh azankan gitu? Bahwa itu sebenarnya anak itu untuk mengetahui bahwa yang pertama dia dengar itu Allah Maha Besar. Kemudian itu maknanya kalau dia dimasukkan Al-Quran, sebelum dimasukkan kertas, seperti kertas putih yang lebih dahulu warna mana yang diberikan, maka dia akan yang lebih dominan. Ya, jadi luar biasa. Nah, yang ketiga ini, dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas itu tadi, man qara al-Quran, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran itu tadi, udrijatin nubuwah, sama saja dia sudah dinaikkan dirinya itu sampai derajat kenabian. Ila annahu la yuha ilai, kecuali dia nggak dapatkan wahyu baru. Jadi Al-Quran sebagai wahyu itu ketika dipahaminya itu tadi, dia bisa sampai derajat kenabian. Bedanya dengan nabi-nabi, dia nggak mendapatkan wahyu. Artinya apa? Bahwa kemuliaan dunia dan akhirat yang diberikan kepada nabi itu, kalau kita ingin mengejarnya, kuasai Al-Quran, baca Al-Quran. Nah Pak Kiai, ada kemudian orang-orang mungkin yang masih lalai, atau bahkan mungkin sampai akhir hayat tuh nggak bisa baca Quran. Ya. Ini bagaimana ya kondisi-kondisi seperti ini? Atau paling tidak ada nggak ya idealnya kita tuh gini kan, idealnya kan kita setiap hari baca Quran. Tapi kadang-kadang merasa sibuk, kerjaan banyak, macet di jalan, nggak sempet gitu. Padahal sebenarnya bahkan mungkin membaca 1 ayat pun, 10 ayat pun juga luar biasa ya Pak Kiai. Yang tadi 2 contoh yang saya sebutkan, 65 tahun baru bisa belajar, dengan orang 60 mulai menghafal, berarti sebenarnya kemudahan itu memang diberikan. Ya. Kita nggak boleh minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Jadi caranya panggil cucunya atau bayar orang untuk mengajarkan dia. Walaupun ketika menghembuskan nafas terakhir belum bisa baca, tetapi di hadapan Allah dia orang yang berusaha. Itu kuncinya. Jadi kan bagi manusia itu cuma ikhtiar. Berhasil itu urusan Tuhan. Gitu loh. Apabila dia sudah melakukan, sudah berusaha, ya sudah cukup. Ketika dia meninggal ternyata belum bisa, maka dia ditulis sudah bisa. Karena dia nggak bisa karena dibatasi oleh umur. Apabila dia melakukan umurnya lebih panjang, maka sesungguhnya dia akan bisa. Jadi selama Allah masih memberikan kita kesehatan, kemampuan, jangan tunda-tunda ya Pak Kiai. Itu tadi contohnya, umur 60 tahun. Belajar dari Iqra berarti ya? Dari Iqra. Masya Allah. Dan saya yang megang langsung. Memang langsung ngajarin ya Pak Kiai. Jadi jangan ada alasan. Berarti kalau misalnya nggak mau belajar mungkin bisa dibilang sombong juga kali ya Pak Kiai. Iya. Udah sombong. Yang pas udah sombong dan lalai. Padahal Quran itu akan menjadi penyelamat ya Pak Kiai. Ya. Nah itu tadi. Pertanyaan terakhir. Jadi keutamaan jika kita dekat dengan Quran. Maka dia akan merasa tenang. Jadi di dalam satu hadis dikatakan bahwa afdhalu zikri qiraatul Quran. Sebagus-bagus zikir mengingat Allah itu dengan membaca Al-Quran. Jadi nggak ada yang melebihi dari baca Al-Quran. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi
perbanyaklah waktu dengan Quran ya. Betul, Masya betul. Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya. Baik. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.